Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di hari ini kita jumpa kembali pada Renungan SKS dengan judul Saat Tuhan Meneguhkan Identitas dan Janjinya Bagimu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau tetap menyertai dan memimpin langkah kami sampai dengan hari ini. Bukalah hati kami agar kami semakin percaya kepada janji. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, jika kita memperhatikan media sosial, maka banyak orang sedang berjuang mencari jati diri. Ada yang merasa tidak berharga, bingung menentukan arah hidup, bahkan kehilangan percaya diri karena kegagalan dan penolakan. Tidak sedikit orang membangun identitasnya dari penilaian manusia, popularitas, atau pencapaian. Namun semua itu mudah berubah. Yakub juga pernah hidup dengan identitas yang buruk sebagai penipu dan pelarian. Tapi ketika ia kembali kepada Tuhan, Tuhan sendiri meneguhkan identitasnya dan janjinya atas hidup Yakub. Dari bagian ini, saudara, kita belajar bahwa identitas sejati tidak ditentukan masa lalu atau penilaian manusia, tetapi oleh Tuhan Ia memanggil dan memilih kita. Mari kita membacanya, Kejadian 35 ayat 9 sampai 15. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat Ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban, curahan, dan menuangkan minyak di atasnya, lalu menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiga kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan datang untuk meneguhkan hidup kita di ayat 9. Tuhan kembali menampakkan diri kepada Yakub, saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub, meskipun hidupnya penuh dengan kegagalan dan juga kelemahan. Tuhan datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk meneguhkan. Itulah yang dikatakan di Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi saudara, Tuhan hadir untuk menguatkan kita dan meneguhkan hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan meneguhkan identitas baru bagi umatnya di ayat 10. Tuhan kembali menyebut Yakub sebagai Israel. Yakub berarti penipu, tetapi Israel berarti pribadi yang dipakai Tuhan. Bagian ini menolong kita untuk mengerti, saudara, bahwa Tuhan tidak lagi melihat Yakub berdasarkan masa lalunya, melainkan berdasarkan rencana Allah ke depan. Yesus Kristus memberikan identitas baru
bagi kita, setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara, di dalam Tuhan, masa lalu bukanlah penentu masa depan, tetapi Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Dan yang ketiga saudara, Tuhan tetap setia pada janjinya di ayat 11-15. Tuhan kembali mengingatkan janjinya tentang keturunan dan tanah perjanjian. Apa yang Tuhan janjikan tetap Ia pegang. Yakub merespon dengan mendirikan tugu dan menyembah Tuhan. Dalam Bilangan 23 ayat 19 katakan saudara, Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya? Jadi Tuhan tidak pernah gagal untuk mengenapi janjinya. Nah saudaraku, hari ini mungkin ada di antara kita juga merasa gagal, tidak dihargai, atau kehilangan arah hidup. Namun ingatlah bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh masa lalu, pendapat orang lain, atau keadaan hidup kita. Tuhan sangat mengenal kita. Ia memanggil kita dan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Karena itu saudara, jangan pernah hidup dalam rasa rendah diri atau putus asa. Pegang terus janji Tuhan dan hiduplah sesuai dengan identitas baru yang Tuhan berikan bagi saudara. Saat Tuhan berbicara, masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Karena itu saudara, mari renungkan firman Tuhan di hari ini. Dari mana saya membangun identitas hidup saya? Apakah saya masih terikat pada masa lalu? Dan apakah saya sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau menerima dan mengubahkan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap terus hidup di dalam identitas yang baru yang Engkau telah berikan. Kuatkan iman kami untuk tetap percaya pada setiap janji Tuhan. Berkati saudaraku yang merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, bahkan rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang diteguhkan, iman yang dikuatkan, dan hidup yang berjalan dalam seluruh janji Tuhan dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, bahkan kritik dan saran, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada Renungan SKS selanjutnya. Shalom.